Pak Ustaz, ada seorang ustazah mengatakan bahawa apabila seseorang akan meninggal dunia, akan datanglah malaikat-malaikat kepadanya. Kalau orang itu orang yang beriman, akan datanglah malaikat-malaikat dengan wajah yang ceria, berpakaian putih sejauh mata memandang. Cuma ustazah tersebut tidak sebut ini. Cuma ustazah tersebut keadaan orang-orang yang sedang nazak sakaratul maut diperlakukan oleh Allah berbeza. Tergantung sampai di mana iman mereka. Kalau mereka itu orang beriman, akidahnya baik, amalnya baik, akhlaknya baik, akan datanglah malaikat dengan berpakaian putih, kemudian dihimpunkanlah nyawanya sejak dari kaki sampai ke halqum, dan dibawa rohnya. Kalau dia orang baik, dicabut oleh malaikat maut dengan sangat senang, seperti air yang lalu di dalam pembuluh. Kalau dia orang-orang yang jahat, maksiat, kafir, akan datanglah malaikat-malaikat menghimpun rohnya menjadi satu. Kalau dia cabut dengan rasa yang sangat sakit. Demikian lebih kurang keringkasan apa yang ustazah tersebut katakan. Dan dia melihat malaikat yang datang. Dan dia juga melihat roh yang pergi. Itu sebabnya matanya terbeliak ke atas. Pertanyaan, sahihkah Ustaz riwayat itu? Ustaz tidak jawab. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi dari Al-Barra bin Azib. Cuma Ustaz tidak sebut lebih panjang lagi sesuai dengan bunyi hadis yang Ustaz selalu sebut beberapa tahun yang lalu. Cuma Ustaz tak sebut akhir-akhir ini. Mungkin jemaah yang baru kenal khasnya dalam PKP ini belum dengar. Begini riwayatnya. Riwayatnya sangat panjang. Dari Al-Barra bin Azib. Dan ini juga Ustaz dah sebut di dalam tafsir surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di antara tafsiran ayat itu dibawa oleh ulama tafsir hadis ini. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dari Al-Barra bin Azib. Kata Nabi, bila seseorang yang nazak itu orang yang beriman, ketika dia nazak, nyawanya macam kata orang nyawa ikan. Itu sebab dipanggil dengan tagar-gar. Sama dengan makna sakaratul maut.
sama dengan makna naza'. Kalau dia orang beriman, dalam hadis ya, dia akan memandang sejauh mata memandang malaikat-malaikat duduk berpakaian putih. Lalu nyawanya dari seluruh badan dihimpunkan di suatu tempat. Terakhir sekali datang malaikat maut akan mencabut nyawanya sambil mengatakan ayat tadi, wahai jiwa yang tenang. Maknanya orang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu ke pangkuan Tuhanmu dengan puas hati dan penuh redha. Masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Lalu nyawanya dicabut, yang dia rasakan bagaikan air yang lalu dalam pembuluh. Begitu senang dan lancar. Lalu roh tersebut dibawa ke langit. Ini yang tak disebut oleh ustazah tadi. Sampai di langit yang pertama, dibuka langit pertama untuknya, naik lagi ke langit yang kedua. Begitulah seterusnya, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Lalu dipersembahkan kepada Allah. Lalu Allah berfirman, Uktubu kitab abdi hadza fi 'illiyin. Tulis olehmu kitab hambaku ini di dalam 'illiyin, tempat yang tinggi. Kemudian kamu kembalikan roh ini ke bumi. Kata Allah. Sebab dari bumi aku jadikan dia. Ke bumi aku kembalikan dia. Dan dari bumi aku bangkitkan dia kelak. Begitu dikembalikan sekelip mata ke bumi, dia akan didatangi oleh dua malaikat Munkar wa Nakir. Malaikat akan tanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka? Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apakah agamamu? Dijawab oleh orang beriman ini dengan jawaban yang tepat. Nah, ini tertera di dalam buku Ustaz. Jawaban tepat terhadap soalan kubur. Ustaz dah tulis. Cuma kita ringkaskan. Setelah semua jawaban malaikat atau soalan malaikat Munkar wa Nakir dijawab, maka datanglah satu makhluk mendekatinya, jenazah tadi. Sangat cantik wajahnya, sangat harum semerbak baunya. Lalu jenazah tanya, man anta? Siapa kamu? Cantiknya wajahmu, harumnya baumu. Lalu lembaga terjawab, ana amaluka saleh. Aku adalah amal salehmu. Begitu jawaban makhluk tadi. Dengan jawaban itu lalu dia pun memohon, ya Rabb, percepatkanlah terjadi kiamat supaya aku boleh berhimpun kembali dengan ahli keluargaku yang sama-sama beriman. Lalu dibentangkanlah permaidani yang indah. Diluaskanlah tempat kuburannya. Dipasanglah lampu-lampu yang terang benderang. Ringkasnya, itu nasib orang yang beriman. Tapi sebaliknya, apabila orang yang nazak itu adalah orang yang banyak buat dosa, orang kafir, atau orang yang banyak buat dosa walaupun beragama Islam,
Ketika dia nazak akan duduklah di hadapannya malaikat-malaikat dengan pakaian hitam, dengan wajah yang bengis. Dia sangat takut. Lalu dihimpunkannya lah oleh malaikat nyawanya di suatu tempat. Lalu datang malaikat Israel, malaikat maut, mencabut nyawanya sambil mengatakan, ya ayyatuhal khabithah, wahai orang yang punya hati yang busuk. Begitulah seterusnya. Beza dengan panggilan yang pertama, wahai jiwa yang tenang. Lalu nyawanya pun dicabut. Dalam hadis disebut. Apa kata hadis? Yang dia rasakan sakitnya bagaikan menguliti kambing hidup-hidup. Kambing tidak disembelih, hidup-hidup. Lalu ditetak pahanya dalam keadaan masih hidup. Kulitnya ditarik macam mana memekiknya anjing, memekiknya kambing itu. Nabi gambarkan macam itu. Berbeza orang beriman tadi. Nyawanya dicabut bagaikan air yang lalu di dalam pembuluh. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang pertama, yaitu golongan orang yang beriman dan mendapat husnul khatimah. Lindungilah kami ya Allah daripada menjadi orang yang mendapat su'ul khatimah. Su'ul khatimah, akhir yang buruk. Dalam sakit, lalu dibawa rohnya ke langit. Ustaz lupa tadi tidak menyebut untuk roh orang yang beriman. Ketika dibawa ke langit, semua penghuni langit bertanya kepada malaikat pembawa roh tadi, roh siapa yang kau bawa? Wahai malaikat maut. Seharum ini baunya. Semua malaikat bertanya, roh siapa yang kau bawa? Lalu dijawab oleh malaikat pembawa roh orang beriman tadi dengan menyebut namanya yang paling baik. Yes, itu tadi yang Ustaz lupa tidak sebut. Sebelum sampai ke langit yang pertama dibuka, langit kedua dibuka sampai langit yang ketujuh. Adapun roh ini tidak ada malaikat di langit kecuali bertanya, roh siapa yang kau bawa? Sebusuk ini baunya. Lalu disebutlah nama orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sesampainya di langit yang pertama, pintu langit pertama tidak dibuka untuknya. Apalagi langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, enggak. Langit pertama saja tidak ada welcome untuk kamu. Tidak ada selamat datang untuk kamu. Lalu disuruh kembali ke bumi. Lalu dibawalah ke bumi. Di dalam kubur dia akan didatangi oleh dua malaikat Munkar wa Nakir. Semua kita tahu. Semua jawaban atau pertanyaan malaikat man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, dia tidak boleh dapat jawab. Sebab yang jawab itu amal. Lalu dia disiksa. Demikianlah lebih kurang secara singkat hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi dari Al-Barra bin Azib. Jadi apa yang dicakapkan oleh ustazah tadi betul. Ada hadisnya. Cuma yang lebih lengkap lagi sebagaimana yang ustaz sebutkan tadi. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicabut nyawa seperti air yang mengalir dalam pembuluh sambil mendengar ucapan malaikat
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sebagaimana tertera pada penghujung surat Al-Fajr. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, pertanyaan yang kedua. Boleh tak kita jawab salam seseorang dengan menambah wa maghfiratuh? Hadirin dan hadirat, semalam kita dah sebut. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kamu diberi penghormatan, maka jawablah penghormatan itu dengan jawaban yang lebih baik atau dengan jawaban yang serupa. Kita semalam sebut, penghormatan itu ada dua makna. Pertama, salam atau doa. Yang paling popular, ia membawa makna salam. Bila orang beri salam, Assalamualaikum, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullah. Atau jawaban yang serupa, Waalaikumsalam. Kalau orang beri salam, Assalamualaikum warahmatullah, jawablah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah wabarakatuh. Atau yang serupa, Waalaikumsalam warahmatullah. Nabi SAW hanya sebut itu saja. Adapun tambah wa barakah wa maghfiratuh tidak datang dari Nabi. Itu yang Ustaz ingin katakan. Itu namanya bid'ah. Walaupun maknanya baik dan ampunan Allah. Mudah-mudahan kamu diberi keselamatan. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah juga beri kamu rahmat wa rahmatuh. Mudah-mudahan Allah beri kamu keberkatan wa barakatuh. Tapi tambahan wa maghfiratuh tak ada. Tolong, jangan buat apa yang tidak diajar oleh Nabi. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, adakah salat gerhana itu mesti melihat gerhana? Bagi orang setempat, nampak gerhana itu, baru kita lakukan? Jawaban singkat, Ustaz, tidak semestinya. Sebagaimana kita berpuasa Ramadan, tak semestinya kita melihat bulan. Kita teropong setiap individu. Atau lihat bulan itu secara nyata. No. Cukup melalui perkhabaran orang-orang yang dipercayai. Apalagi di Malaysia, ada pihak tertentu yang punya otoriti untuk mengumumkan bila kita mula berpuasa. Macam itulah salat gerhana. Apakah gerhana bulan atau gerhana matahari? Cukup kita berpandukan dengan apa yang telah diumumkan oleh pihak berkuasa, oleh ulil amri. Sudah cukup. Tak semestinya kita melihat bulan atau matahari itu gerhana. Pak Ustaz, bagaimanakah caranya kita memutuskan salat sunat? Bila dilaungkan iqamah atau qamat. Bilal qamat, kita baru salat sama ada tahiyatul masjid atau salat qabliyah subuh ke, qabliyah zuhur ke. Kalau qamat, untuk pengetahuan kita, di antara waktu yang dilarang kita melakukan salat sunat. Salat sunatnya habis subuh hingga terbit matahari. Habis salat asar sehingga terbenam matahari masuk waktu maghrib. Yang kita sebut dengan waktu-waktu haram. Lalu timbul pertanyaan, ada lagi ke waktu yang dilarang? Sabda Nabi, bila qamat dilaungkan, jangan kamu lakukan salat sunat lagi. Apa sebab? Karena waktu itu salat fardu sudah akan dimulai oleh imam.
Cuma dalam hal ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bila qamat saja kita yang sedang salat sunat hendaklah berhenti dengan memberi salam. Apakah ketika itu sedang berdiri atau duduk, salam ke kanan dan salam ke kiri. Ada pendapat itu. Pendapat yang kedua, dan Ustaz cenderung pada pendapat yang kedua. Pertama sekali, ulama hadis berpendapat apabila kamu memulai salat, sama ada baru satu rakaat atau pada rakaat yang pertama, tapi setelah takbir, jangan kamu putuskan salatmu, tapi percepatkanlah dengan hanya membaca yang rukun. Baca Al-Fatihah, tak payah baca surah. Ketika rukuk ke atau sujud, cukup baca sekali saja Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Itu sudah cukup dan memadai tumakninah. Ustaz ulang sekali lagi, apabila kedengaran qamat, jangan langsung putus atau berhenti, tapi percepatkanlah salat sunat itu secara ringan. Ringan dengan maksud baca yang perlu saja. Antara lain, surat Al-Fatihah, baca tahiyat akhir, doa-doa dalam rukuk sujud, cukup sekali-sekala. Sebab mereka memahami hadis larangan melakukan salat sunat sebelum salat fardu itu bila qamat, yang dimaksudkannya itu janganlah kamu memulai salat sunat. Memulai, dah qamat baru dah takbir, sengaja aku salat sunat sebelum zuhur, baru nak mula padahal qamat, itu yang dilarang. Bukan yang dilarang itu setelah kita memulai takbir. Itu sebabnya pendapat mereka, kalau tidak teruskan, silakan teruskan, tetapi secara ringan. Kemudian langsung masuk ke saf. Yes. Ustaz cenderung pada pendapat yang kedua ini. Sebab demikianlah pandangan daripada Mufti Arab Saudi yang Ustaz pernah baca dan pernah berguru kepada beliau. Dan baca syarah-syarah hadis yang berkaitan dengan itu. Ustaz ada sebut perkara ini di dalam himpunan salat-salat sunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang kelima, adakah waktu larangan salat tanduk syaitan pada hari Jumaat? Hadirin dan hadirat, yang ini Ustaz belum bersedia untuk jawab lagi. Tak sempat Ustaz cari rujukan. InsyaAllah Ustaz akan jawab esok insyaAllah.